Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir untuk melengkapi Hasanah Pengetahuan Islam Dunia ke hadapan Anda. Dalam 30 menit ke depan akan kami isi dengan beragam informasi, di antaranya masuknya Islam ke daratan Cina, pembangunan piramid yang tertuang dalam Al-Quran, bangkai yang haram dan yang halal dimakan menurut ajaran Islam. Dan pemirsa, inilah Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Begitulah penggalan kata mutiara petua Arab yang sering kita dengar. Petua ini bermakna bahwa menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Bahkan bila perlu sampai ke negeri terjauh pun mesti dilalui. Cina memang jauh dari Jazirah Arab. Negara dengan daratan terbesar se-Asia ini memiliki luas 9.600.000 km persegi. Daratan Cina dihuni oleh penduduk yang berjumlah kurang lebih 1,4 miliar jiwa. Di Cina, mayoritas penduduk menganut kepercayaan Konghucu, Tao, dan Buddha. Sedangkan Islam adalah agama minoritas. Provinsi Xinjiang merupakan satu-satunya provinsi yang lebih dari 50% penduduknya beragama Islam. Menurut riset sensus di Cina pada tahun 2010, penduduk beragama Islam mencapai 21 juta jiwa. Ada banyak versi hikayat masuknya Islam ke daratan Cina. Ada yang mengatakan Islam dibawa oleh sahabat Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrah ke Al-Habasha Abisinia, atau yang sekarang dikenal dengan nama Ethiopia. Mereka adalah Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Ruqayyah, anak perempuan Nabi. Para sahabat hijrah ke Ethiopia untuk menghindari amuk massa dari kaum Quraisy jahiliyah. Para sahabat berlindung di bawah kekuasaan Raja Asmahanegus di kota Akson. Banyak para sahabat yang menetap di kota tersebut dan tak kembali ke tanah Arab. Konon para sahabat ini melanjutkan perjalanannya dengan berlayar dan berdagang ke daratan Cina yang waktu itu dikuasai oleh dinasti Sui antara tahun 581 hingga 618 Masehi. Versi lain mengatakan setelah 20 tahun Nabi Muhammad SAW meninggal, Utsman bin Affan menugaskan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menyebarkan ajaran Islam sampai ke daratan Cina. Konon saat meninggal dunia di Cina pada tahun 638 Masehi dan kuburannya dikenal sebagai Geis Mazar. Orang Cina mengenal Islam dengan nama Yixilan Jiao yang berarti agama yang murni. Dan masyarakat Tiongkok menyebut Mekah dengan tempat kelahiran Buddha, Mahyawu, atau yang kita kenal sebagai nabi terakhir kita, Nabi Muhammad SAW. Pada mulanya, Islam di Cina dianut oleh pedagang Arab dan Persia yang menetap. Lalu agama ini mulai menyebar dan dipelajari oleh masyarakat sekitar. Suku atau etnis pertama yang memeluk Islam adalah suku Huichi. Sejak saat itu, Islam mulai berkembang di Cina. Hari berganti dan tahun pun bertambah. Pergantian kekuasaan kaisar pada setiap generasi dinasti di Cina pun terjadi. Pasang surut perjuangan Islam di tanah Cina juga terpengaruh oleh beberapa pergantian dinasti di Cina. Setelah berakhirnya dinasti Sui, Cina dipimpin oleh dinasti Tang antara tahun 618 hingga 907 Masehi. Utusan khalifah tetap diterima secara terbuka oleh Kaisar Yongwei dari dinasti Tang pada tahun 651 Masehi. Kaisar pun lalu memerintahkan pembangunan Masjid Huaisheng atau Masjid Memorial di Kanton. Inilah masjid pertama yang berdiri di daratan Cina. Ketika dinasti Tang berkuasa, Cina tengah mencapai masa keemasan dan menjadi kosmopolitan budaya. Sehingga dengan mudah ajaran Islam tersebar dan dikenal masyarakat Tiongkok. Berdirinya Islam di negeri Cina memunculkan beberapa tokoh yang berjasa dalam syiarnya. Di antaranya adalah Cheng Ho dan Wang Ziping. Cheng Ho adalah seorang laksamana dan salah satu penjelajah yang terkenal di dunia. Beliau adalah seorang muslim dari suku Hui. Ketika remaja, Cheng Ho ditangkap oleh pasukan Ming ketika menguasai Yunan. Dari sekian remaja yang ditangkap, Cheng Ho dijadikan kasim atau abdi oleh Kaisar Yongle. Kaisar Yongle sendiri merupakan kaisar ketiga dari dinasti Ming. Ia berkuasa pada tahun 1403 hingga 1424 Masehi. Cheng Ho melakukan ekspedisi perdananya pada tahun 1405. Ekspedisi ini mempunyai misi, yaitu mengembalikan kejayaan dinasti Ming yang sempat jatuh setelah kekuasaan Mongol. Mereka mengadakan perjalanan ke berbagai penjuru dunia.
Sebagai seorang muslim, Cheng Ho menunaikan sholat berjamaah di sebuah masjid tua kota Guangzhou sebelum keberangkatan ekspedisi besar ini dimulai. Ekspedisi pertamanya berhasil sampai ke wilayah Asia Tenggara hingga ke semenanjung Malaysia, Sumatera, dan Jawa. Ekspedisi berikutnya dilanjutkan menyusur ke India dan Sri Lanka. Mereka juga singgah ke Persia dan Afrika Timur. Dengan jalur yang sama, akhirnya Cheng Ho berhasil melakukan ekspedisinya sampai ke Laut Merah. Dalam sejarah pelayaran dunia, Cheng Ho juga mencetak rekor sejarah dengan armada kapal ekspedisi terbanyak. Tercatat 27.000 anak buah kapal dan 307 armada di bawahnya. Cheng Ho juga memiliki kapal ekspedisi terbesar dan berteknologi tinggi di masanya, yang dikenal dengan nama kapal pusaka. Kapal Cheng Ho memiliki panjang 138 meter dan lebar 56 meter. Diperkirakan kapal ini memiliki bobot 2.500 ton. Ia adalah kapal paling besar dalam sejarah pelayaran pada masanya, yaitu di abad ke-15. Kapal pusaka Cheng Ho pun diklaim 5 kali lebih besar dari kapal ekspedisi Columbus. Sejarah mencatat bahwa Cheng Ho melakukan ekspedisi sebanyak 7 kali antara tahun 1405 hingga tahun 1433. Sebagai seorang muslim, Cheng Ho terkenal sopan dan beradab di setiap tempat yang ia singgahi. Cheng Ho menjalin hubungan baik dengan para pemimpin tempat di mana ia berlabuh. Ketika berlabuh di Pulau Sumatera dan Jawa, ia bahkan memberi beberapa peninggalan yang masih terdapat di Indonesia. Di Samudra Pasai, ia memberi lonceng raksasa Cakradonnya kepada Sultan Aceh. Lonceng tersebut kini tersimpan di museum di Banda Aceh. Tahun 1415, Cheng Ho berlabuh di Muara Jati, Cirebon. Ia juga menghadiahi beberapa cenderamata khas Tiongkok kepada Sultan Cirebon. Salah satu peninggalannya berupa sebuah piring yang bertuliskan ayat kursi, dan sekarang masih tersimpan di Keraton Kasepuhan Cirebon. Suatu ketika dalam perjalanannya melalui Laut Jawa, Wang Jinghong, orang kedua dalam armada Cheng Ho, mengalami sakit keras. Wang akhirnya turun di pantai Simongan, Semarang, dan menetap di sana. Salah satu bukti peninggalannya antara lain adalah kelenteng Sampokong yang sangat terkenal di Semarang. Cina terkenal dengan seni bela dirinya yang hebat, yaitu kungfu dan wushu. Kata kungfu sendiri lebih merujuk pada suatu keahlian dan keuletan yang khusus dan terbukti unggul. Sedangkan kata wushu sendiri berarti seni ilmu perang. Dari sekian banyak tokoh dan legenda kungfu yang kita lihat di dalam film, ternyata di daratan Cina juga terdapat seorang tokoh kungfu muslim. Dia adalah Wang Ziping. Beliau lebih dikenal sebagai salah satu tokoh wushu di daratan Cina. Wang Ziping lahir pada tahun 1881 di Changzhou, Provinsi Hebei. Sebagai suku Hui dan Muslim yang taat, Wang juga sangat tertarik pada wushu. Ayahnya bekerja sebagai petinju bayaran. Karena sulitnya ekonomi keluarga pada waktu itu, ayahnya menolak permintaan Wang untuk menyekolahkan di perguruan wushu. Di awal hidupnya, Wang adalah anggota kelompok revolusioner bawah tanah. Selama pemberontakan Boxer tahun 1898 hingga 1901, kelompoknya dikenal sebagai The Righteous and Harmonious Fist. Pada sebagian besar hidupnya, Wang Ziping tinggal ketika Cina di bawah kekuasaan kolonial Eropa. Pemberontakan Boxer ini sama sekali bukan pemberontakan anti pemerintah Qing. Justru mereka mendukung pemerintah Qing dalam menghadapi kekuatan kolonial Barat yang makin menguasai Cina. Setelah pemberontakan ditumpas, maka Wang Ziping melarikan diri ke Jinan di Provinsi Shandong. Dalam pelarian, ketika singgah dan tinggal di sebuah masjid besar di daerah Jinan, Wang bertemu dengan seorang pria. Dia adalah Yang Hongxiu, seorang Grandmaster Wushu. Wang Ziping belajar banyak dari Yang Hongxiu. Salah satu yang dipelajarinya adalah seni Cakuan. Dalam hidupnya, Wang Ziping telah mengukir beberapa prestasi. Wang mendapat gelar Master Kungfu karena keahliannya dalam menguasai beberapa jurus seperti Baji Quan, Shakuan, Ou Chuan, dan Tai Chi Chuan. Wang juga pernah menjabat sebagai pemimpin divisi Kungfu Shaolin di Institut Seni Bela Diri Cina, sekaligus sebagai wakil ketua Asosiasi Wushu Cina pada 1928. Berbicara seni bela diri, ternyata ada pula jurus bela diri kungfu yang bernaungan Islam, Tifan Pokan. Bela diri sejenis kungfu yang dipadukan dengan bela diri lainnya. Konon, seni bela diri ini dikembangkan oleh Muslim Cina pada abad ke-7 Masehi. Secara bahasa, Tifan Pokan berarti pukulan tangan bangsawan.
Disebut demikian karena gerakan bela diri ini lebih halus dibandingkan gerakan bela diri serumpunnya. Bela diri ini masuk ke Indonesia pada abad 17 Masehi. Bahkan, Tivan Pokan sempat menjadi bela diri resmi Kerajaan Aceh pada saat kekuasaan Sultan Iskandar Muda. Dalam seni bela diri seperti kungfu dan wushu, para pendekar harus mempelajari unsur qi. Unsur qi adalah menguasai energi dari dalam yang berbentuk luapan emosi. Islam pun hal ini pernah dibahas. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan fisiknya, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya pada waktu marah. Seorang pendekar kungfu harus bisa menguasai faktor qi. Dengan menguasai qi, seseorang akan lebih mudah dalam menguasai seni bela diri kungfu. Para master kungfu muslim telah berhasil mengharmonisasikan manfaat sunnah Rasulullah dan seni dari bela diri. Inilah bukti bahwa Islam ada di setiap unsur kehidupan. Subhanallah. Pemirsa Hasanah, jangan kemana-mana. Selanjutnya akan kami hadirkan legenda piramid yang tersebut dalam Al-Quran dan bangkai yang haram dan yang halal dimakan dalam pandangan Islam. Tetap bersama Hasanah, Ensiklopedia Islam Dunia. Terima kasih pemirsa Trans 7, Anda masih setia bersama kami di Hasanah, Ensiklopedia Islam Dunia. Berikut ini kami sajikan bangunan yang terkenal di Mesir, yakni piramid. Piramid merupakan bangunan bersejarah ciri khas daerah Mesir yang tersohor dan menjadi legenda dunia. Karena keberadaan piramida, Mesir mendapat julukan sebagai negeri piramid. Komplek piramid terbentang di hamparan padang pasir bersuhu lebih dari 35 derajat Celcius. Komplek ini terdiri dari 3 buah piramid besar, sebuah patung monumen Sphinx, dan 3 buah piramid kecil. Oleh para ilmuwan, piramid dianggap sebagai tempat makam para raja-raja Mesir zaman dahulu. Piramid dibuat di era Fir'aun. Namun sampai detik ini, misteri piramid belum terpecahkan oleh para ilmuwan dan peneliti dari penjuru dunia. Mereka masih penasaran akan kemegahan bangunan prasejarah tersebut, berbagai penelitian dilakukan. Di Mesir, terdapat begitu banyak piramida dengan berbagai macam ukuran. Beberapa di antaranya berukuran jauh lebih kecil dan memiliki struktur yang kasar. Di antaranya piramida yang didirikan pada masa kerajaan ke-5 dan ke-6, banyak yang sudah rusak dan hancur menjadi timbunan puing. Bahkan piramida besar yang dibangun pada masa yang lebih awal, hancur sebagian pada bagian terluar dalam sebuah gempa bumi dahsyat pada abad ke-13. Namun karena bagian dalam piramid ditunjang oleh tembok penyangga, menjadikan seluruh strukturnya tetap kuat berdiri. Piramida Agung Giza adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno yang hingga saat ini belum ada tandingannya. Bangunan terbesar yang berbentuk segitiga itu mempunyai ketinggian 146 meter. Piramida ini diyakini dibangun pada tahun 2560 sebelum Masehi. Kontroversi sekitar proses pembangunan piramida Agung Giza tersebut berkelanjutan hingga akhir abad ke-19. Sebagian besar arkeolog dunia tetap berpendapat bahwa piramida Agung Giza dibangun dengan konstruksi blok batu granit berjumlah 2.300.000 biji batu yang diambil dari wilayah Aswan. Bagaimana piramid dibangun masih menjadi teka-teki para ilmuwan dunia. Terdapat 3 juta batu yang disusun menjadi bentuk kerucut. Titik puncak piramida harus berada di bidang dasar, tepat di titik tengah 4 sudut atas. Bagaimana meletakkan dan mengangkat 3 juta batu besar dengan berat masing-masing 2,5 ton dari permukaan tanah hingga setinggi lebih dari 100 meter masih menjadi pertanyaan yang belum terungkap. Banyak teori yang berkembang tentang pembuatan piramid. Beberapa ahli meyakini di tengah gurun pasir yang sangat luas, piramid dibuat secara manual dengan tangan. Para ahli memperkirakan dibutuhkan lebih dari 30.000 pekerja untuk membangun piramid. Pekerjaan tersebut berlangsung hingga puluhan tahun. Firaun pada masa Nabi Musa lah yang membangun piramid. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 36 dan 37.
Fir'aun berkata kepada Haman untuk dibuatkan bangunan-bangunan yang tinggi agar sampai ke pintu-pintu langit. Dia berharap dapat melihat Tuhan Musa yang dianggapnya sebagai pendusta. Maka dari itu, di dalam piramid terdapat tangga yang tersusun untuk menuju ke puncak. Seorang profesor Perancis, Joseph Davidovits, dalam penelitiannya selama 20 tahun mempelajari piramida menyatakan bahwa batu-batu yang digunakan untuk membangun piramida dibuat dari tanah liat. Untuk membuktikan batu piramid terbuat dari tanah liat, para ilmuwan barat melakukan eksperimen dan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Profesor Davidovits mengatakan bahwa tanah liat dan bahan lainnya diambil dari sepanjang sungai Nil. Lalu bahan-bahan ini disatukan dalam sebuah cetakan kayu khusus. Campuran semua unsur tanah liat ini selanjutnya dipanaskan pada suhu tinggi, sehingga menyebabkan komponen-komponen kimiawi dari bahan-bahan tersebut saling berinteraksi dan membentuk sejenis batu. Dengan teknis semacam ini, menjadikan semua blok batu memiliki ukuran dan potongan yang sama. Tapi tahukah kita bahwa Al-Quran telah menjelaskannya jauh sebelum para peneliti ini melakukan eksperimen? Dalam surat Al-Qasas ayat 38 dijelaskan, Fir'aun membangun piramid tersebut dengan menggunakan tanah liat. Dia ingin sekali melihat Tuhannya Musa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menunjukkan rahasia dari teknologi konstruksi yang digunakan untuk membuat bangunan tinggi pada era Nabi Musa alaihissalam. Teknik memanaskan tanah liat hingga terbentuk seperti batu telah dikuasai oleh orang-orang ribuan tahun lalu. Ini adalah suatu bukti keagungan Al-Quran pada ilmu pengetahuan dan peradaban manusia. Al-Quran telah menjelaskan terlebih dahulu sebelum para peneliti itu menemukan hasil risetnya. Subhanallah, Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Berikutnya adalah tuntunan Islam dalam memilih makanan yang berupa bangkai binatang. Makanan adalah sumber energi untuk tubuh kita. Islam mengajarkan kita untuk mencari rezeki dan makanan yang halal. Makanan yang baik dan halal akan memberi kita manfaat yang baik. Makanan yang kita makan akan menjadi darah dan daging sebagai unsur hati dan jasadnya. Agar kita memiliki hati dan jasmani yang baik, maka kita diwajibkan untuk memakan makanan yang halal dan baik. Dalam Islam, makanan yang berasal dari bangkai memang diharamkan, kecuali dua, yakni bangkai ikan dan bangkai belalang. Bangkai merupakan tubuh makhluk hidup atau hewan yang sudah mati. Menurut ulama-ulama besar Islam, bangkai didefinisikan sebagai segala hewan yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan juga bukan hasil perburuan. Bangkai haram untuk dimakan disebabkan pada bangkai darahnya tidak keluar. Hal ini dikhawatirkan akan mengakibatkan penyakit atau senyawa-senyawa berbahaya lainnya ikut masuk ke tubuh kita bersama daging bangkai tersebut. Darah dalam bangkai mengandung bakteri pembusuk yang mampu meracuni manusia yang memakannya. Adapun jenis-jenis bangkai yang dimaksud dalam surat Al-Maidah ayat 3 dan surat Al-An'am ayat 121. Ada 9 penjabaran para ulama sebagai berikut. Al-Minhanikoh, hewan yang mati karena tercekik. Al-Mauqudzo, hewan yang mati terkena pukulan keras. Al-Mutarodiyah, hewan yang mati karena jatuh dari tempat tinggi. An-Natihah, hewan yang mati karena ditanduk oleh hewan lainnya, yaitu hewan yang mati karena dimangsa binatang buas, hewan yang mati tanpa penyembelihan, misalnya disetrum, hewan yang disembelih dengan sengaja dan tidak membaca basmalah, semua hewan yang disembelih untuk selain Allah walaupun dengan membaca basmalah, misalnya untuk sesajen atau persembahan sejenisnya yang ke arah kemusyrikan. Bagian hewan yang terpotong dari tubuhnya dengan keadaan hewan tersebut masih dalam kondisi hidup. Dalam Islam, kita mengetahui bahwa bangkai binatang haram hukumnya untuk dimakan, karena di dalam bangkai masih terdapat darah yang dapat membawa bakteri yang dapat menimbulkan berbagai penyakit. Islam mengharamkan sesuatu yang banyak mudaratnya dibanding kebaikannya dan dapat merugikan umat. Tapi tahukah Anda bahwa ada bangkai yang dihalalkan dan dapat dikonsumsi? Yang pertama adalah bangkai ikan. Dalam surat Al-Maidah ayat 96 dijelaskan bahwa setiap binatang yang berasal dari laut halal hukumnya untuk dimakan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah pernah mengirimkan suatu angkatan armada untuk berlayar
Dalam perjalanannya, mereka menemukan bangkai ikan besar dan dimakannya selama 20 hari lebih. Setelah armada tersebut tiba di Madinah, mereka bertanya kepada Rasulullah tentang hukumnya. Rasulullah menjawab, "Makanlah rizki yang telah Allah keluarkan untuk kamu itu. Berilah aku kalau kamu ada sisa." Lantas di antara salah seorang dari mereka ada yang memberinya sedikit. Lalu Nabi memakannya. Dari kisah ini sangat jelas hukumnya bahwa bangkai yang berasal dari laut atau semua binatang laut halal hukumnya untuk dimakan. Ikan memiliki keistimewaan yang Allah letakkan padanya, yaitu apabila ikan ditangkap dan keluar dari laut, ia akan mati. Ketika mati, darah-darahnya akan terkumpul di jakun seolah-olah disembelih, sehingga aman untuk dikonsumsi. Yang kedua adalah belalang. Serangga yang bisa menjadi hama ini ternyata halal hukumnya untuk dikonsumsi. Beberapa ulama mengatakan ada beberapa hadis yang dapat menguatkan pendapat tersebut. Dalam hadis riwayat Al-Jamaah dikatakan, ketika kami berperang bersama Rasul dalam 6 atau 7 peperangan, kami memakan belalang bersama beliau. Selain belalang dan ikan, ada pula bangkai yang dikategorikan halal, yaitu janin kambing atau sapi yang masih di dalam kandungan, tetapi induknya sudah disembelih. Jika hewan yang kita sembelih ternyata lagi hamil, janin yang di dalam perut induknya halal untuk dimakan tanpa harus disembelih ulang. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan, kecuali An-Nasai, bahwa Nabi SAW bersabda, penyembelihan untuk janin adalah penyembelihan induknya. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Saksikan selalu Hasanah setiap hari pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, karena Hasanah adalah ensiklopedia Islam dunia. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.